Res, nek wedi, Ojo wani. Nek wani, ojo wedi. Oke, aja itu. ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Sahabat teman sipir, ketemu lagi bersama kita. Saya Haji. Wah ya penjara. Terlalu kaku ya? Ya terus. Tenang dikit, santai aja. Aja. Jangan kayak wawancara. Iya, gitu. tenang aja. Kadang kita perlu Oke, ya. kekuatan. Ya terus. Teman sipil, ketemu lagi bersama kita ASN 17+. Saya Haji, Om Aris, Om Kamul, dan Om Irsa. Kayak penjara radio lah gitu. Masih kayak gitu? Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja kan nggak ada platform. Iya. Sesuai dengan tema ini, kita boleh kritis kan? Iya. Nggak apa-apa. Perasaan udah biasa aja gitu ya. Kritisi. Oh, mancing. Iya, benar kita kritis. Iya, kita barusan mau mengkritisi itu. Iya. Perasaan udah dibikin paling santai itu. Itu menandakan Om Haji nggak Nggak bisa siap. santai. Iya. Oh, oke, siapa tuh nggak santai? Nggak siap, nggak santai, Oh, jadi gitu gua ya? kritisi nanti. Oke. Jadi kita membicarakan apa nih? Kritis mengkritisi. Oh iya, jadi ini kan kalau saya nggak tahu ya kan katanya di Twitter itu ada celotehan-celotehan ya tentang kehidupan ASN lah atau komentar-komentar tentang ASN dan Iya. Om Aris ini kan selaku pelaku Twitter yang sering nge-tweet juga tuh gimana ya, apa yang ditemuin itu tentang kritisi-kritisan itu? Sebenarnya nggak di situ juga sih, artinya Tidak hanya terbatas di Twitter aja. mungkin gini, pertanyaannya bukan di masalah apa di Twitter itu, tetapi bagaimana dia cara mengkritisi sesuatu, cara menyampaikan dia lewat Twitter, gitu loh. Oke. Kalau ASN secara keseluruhan kan Tapi kan masalahnya kalau di warganet ini kan nggak jelas jangan ya. dibikin masalah, jangannya sebentar-bentar Saya jadi udah ingat. masalah. Kalau celotehan nggak di Twitter, Iya. Di mana? Instagram. Iya. Celotehan, Iya. insinyur. Enggak. Maksudnya kalau warganet ini kan kita nggak jelas identitasnya siapa gitu kan. Ya enggak. Kalau kita kan jelas nih, kelihatan mukanya gitu kan. Tapi kalau kayak di Twitter atau di Instagram itu kan Ya mungkin ada yang pakai. Ya, ada yang terbuka jelas Ada gitu. yang jelas identitasnya, tapi ada juga yang pakai akun yang tidak ini ya, kartun Iya, gitu, iya. gitu apa. Yang pertanyaannya sih masalahnya kan kita itu boleh kritis nggak sih Iya. sama lingkungan kita? Nah, ini sebagai pakar dan senior menurut Mas Haji gimana? ini berat ya. Lu Kalau berat, biar mikir dulu Pak. Iya. Iya. Aneh boleh ya? Oh iya. Merasa ringan ya? Boleh. Kita beberapa kali ya menurut saya ya, yang saya alami gitu. Satu, ketika ada survei kan, kita suruh ngasih masukan di situ. Iya. Nah. Kita boleh mengkritisi, boleh ngasih masukan. Kedua, misalnya ada forum lah misalnya. Kasih namanya misalnya semacam apa tau gue? mereka Rapat besar lah, besar warga. rapat besar warga. istilahnya BPD kan dia mendengarkan dulu, di situ dia merespon. Artinya kan memang dibuka ruang Pak. Sekarang ya menurut saya itu banyak lah ruang untuk cuman ya itu melalui saluran yang pas lah. Kayak penjara di Budiono. Dataran V4. Tejo Sumarto. Ya, kalau apa yang dikatakan Om Kabul tadi, dari dulu memang boleh, nggak ada. Ini kan ruang yang formal ya. Iya. Ruang formal. Artinya gini loh, sampai seberapa seberapa keras sih kita boleh mengkritik dan dampaknya dalam tanda kutip terhadap apa yang kita kritikan itu seperti Karena apa sih? sebelum itu gini Pak, kadang sering kali ya ketika misalnya ada forum gitu kan. Ini kita bicara ASN ya? Iya, ada Konteksnya forum nih, ada forum ASN nih. ya. Silakan ada masukan, ada saran. Ambleng Pak, diem gitu. Diem, gitu. Akhirnya menggeruti di belakang. Maksud saya Berundel ya? harusnya di forum itu Pak. Iya. Ya masalahnya takut juga kita. Nah, itu. Enggak lah, Pak. Karena pernah ada juga dulu ada kejadian ada peristiwa ketika di masing-masing perwakilan atau dari pegawai yang mau menyampaikan keluh kesah atau apa, akhirnya malah jadi
juga Enggak lah Pak. berdampak terhadap yang bersangkutan. Ya secara teoritis sih enggak, cuman prakteknya. Iya. Kan ini udah era Loh, iya Pak digital Kabul. ya. Makanya gua pengen ngomong jujur nih, tapi gua juga masih takut juga. Siapa tahu habis ngomong ini baru denger nih ada Iya, takutnya takutnya juga. juga. Kalau soal urusan Priok ya. Iya. Priok Tanjung Priok. Priok nasi. Priok is kunci. Kalau gue sih melihatnya gini sih, kita harus bedain sih mana kritik, mana hanya sekedar Menghujat. kesah atau Atau- grundel gitu loh. Kalau kritik itu namanya kritik itu pasti lahir dari kepedulian, pasti. Kita kalau nggak peduli nggak mungkin keluar kritik, karena kita peduli entah terhadap apapun yang kita kritik itu karena kita peduli. Dan biasanya kalau kritik itu diikuti dengan tawaran solusinya, pasti. Kalau saya melihatnya, tapi kalau sekedar grundel, keluh kesah, bahkan jelek-jelekin gitu ya instansinya sendiri, menurut saya itu bukan kritik. Oh, itu nyinyir ya? Apa ya? Apalah namanya, tapi nggak kritik maksudnya. Nah, jadi Kalau kritik membangun ya Pak. terlepas membangun atau tidak, dia menawarkan solusi. Misalnya saya bilang gini, Mas Kabul, ini kopinya kemanisan nih, Tambah air. lain kali kalau untuk saya gulanya 1 sendok saja. Atau ditambah air. Iya, beda atau tambah air gitu. Tolong untuk yang sekarang jangka pendek tambah air. Tapi kalau keluh kesah tuh, ini yang manis nih, saya tahu Mas Kabul. Saya nggak ngomong, tapi nanti saya di belakang gitu. Kabul tuh nggak pinter buat kopi, tapi cuma segitu doang. Tapi memang dia sejujurnya nggak pinter di kopi juga sih, ya, Ya, biasa aja. Ya, maksudnya ada intentionnya itu hanya untuk menjatuhkan orang atau menjatuhkan pihak yang dia ini gitu loh. Loh, yang apa yang Om Ihsan omongan terhadap Om Kabul itu benar semua. Memang beliau itu objek untuk dijatuhkan. Iya, tapi terus bangun. Gini ya, kadang-kadang yang orang suka lupa atau kadang-kadang merasa paling benar sendiri Iya, ya, itu kan mengkritisi atau kritis itu sebetulnya sah-sah aja dan bukan Boleh, namanya bagus kritis malah boleh. gitu ya. Iya. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikannya gitu kan. Jangan sampai ujung-ujungnya menghujat gitu Iya. kan. Mencaci. Mencaci yang harusnya kan Justru diniatkan budaya kayak santunnya menjatuhkan ya. gitu loh. Itu bukan kritik. Ya, harusnya kan tadi juga dibilang ada solusi. Meskipun Iya. sebenarnya untuk kritis pun tidak harus memberikan solusi menurut saya gitu ya. Tapi kan Kalau gini menurut juga. saya, Iya, tapi harus menawarkan dia. tak paling nggak Pak ini mungkin perlu kita pikirkan ada ya yang itu lebih baik kan. ya kita sama-sama kita pikirkan. Iya, Mungkin kan kita gitu. belum tahu solusinya, Iya, tapi betul. kita bisa merasa bahwa ini tidak tepat gitu ya. Ya, itulah yang kita Ya. tawarkan kan. Ya. Kita duduk bareng Ya, bahas. duduk Kan bareng, itu yang ya. kita Kita cari tawarkan, solusi ya. gitu loh. Kalau itu nggak ada. Kesannya menjatuhkan gitu. Tapi harus Menjelek-jelekin. dilihat juga, Om. Artinya kalau gua nih misal, padahal masuk Om Ihsan, Om Kabul bagus mengkritik. Artinya kritik tadi seperti yang dibilang adalah bentuk kepedulian. Iya. Tapi karena kepeduliannya itu dalam bentuk kritik, biasanya diperlukan juga kedewasaan terhadap orang yang dikritik itu. Oke. Artinya gini loh. Iya. Nanti lihat juga siapa yang dikritik. Loh iya, mau nggak mau artinya Oh, ya, bisa. ini kenyataan. Ya, ya. Artinya ketika Nggak saya- semua orang bisa dikritik juga kadang-kadang ya. Lah itu yang bahaya. Masalahnya gini Pak, kalau Yang kritik mengkritik itu orang yang menurut si yang dikritik, oh di bawah apa, Kalau apa lo, kritik siapa lo gitu. Ya. organisasi kan nggak personal Pak. Iya, itu dia. Sifatnya nggak personal. Aduh. Tapi gini, oke, gua bisa nangkap yang dibilang Om Aris, Mas Iya. Kabul ya. Tidak personal, cuman kan sangat tergantung yang kita kritik itu menerimanya personal atau enggak kan Nah gitu ya. iya Kan gitu. itu Itu. masalahnya. Tapi gini, kan karakter Betul. juga. Tapi gini, kalau Anda sudah berani mengkritik, mengetahui permasalahan kritik, ya Anda harus terima konsekuensinya. Kalau enggak ya diam. Kan Maksudnya- gini. Oh, konsekuensi dari kita mengkritik itu. Iya, maksud saya Oh, mau iya, bilang gini, makanya kalau apapun profesi kita ya, atau dimanapun kita selalu pasti berada dalam sebuah sistem. Ya. Mau dia PNS, ASN, Apa, ya. atau pegawai swasta atau apa. Nah, dalam sebuah sistem itu yang hidup bukan kita sendiri. Betul. ya, Bagus menurut saya, belum tentu bagus menurut Om bertiga. Betul. Ya. Ya, Ya. dan sebaliknya juga. Oke. Artinya apa? Ketika sudah bicara sistem, kita harus duduk di tengah untuk bareng-bareng. Iya kan? Jadi bisa saja yang saya anggap bagus, menurut Om Aris enggak. Hanya kita saling mengkritik kan. Betul. Nah, tugas kita adalah menghormati sistem. Kalau kita udah masuk ke sistem itu, kita harus respect ke sistem. Kalau enggak merasa kita banyak keluhan, dua itu menurut saya alternatifnya atau ininya senario yang mungkin terjadi. Pertama, sistem itu udah nggak cocok sama kita, atau sebaliknya kita nggak cocok sama sistem. Ngapain kita bertahan di dalam sebuah sistem yang kita udah nggak cocok
ya out. Atau dengan Nggak usah diem, ngeluh, atau gitu dengan loh. diem gitu kan? Atau ya terima, Iya, gitu terima. loh. Kenapa ngeluh-ngeluh gitu? Berubah nggak sih? Ya kemarin saya Iya. pengamat medsos ya. Nah, Mereka Terlalu. curcol jelek-jelek instansinya, atasannya atau segala macam entah apapun. Tapi di Berubah luar nggak? sistemnya dia Iya, di luar curcolnya. sistem. Berubah nggak? Enggak. Nggak Tapi gini juga berubah urusan sih. yang Om Irsa bilang tadi itu kalau Hah? kedudukan kita yang mau mengkritisi itu mungkin punya level yang sejajar dengan yang kita kritisi. Tapi ketika yang mau mengkritisi itu mungkin levelnya jauh di bawah dengan sistem yang ada itu, ya agak berat juga ya. Iya, Yang artinya gini. Karena belum tentu level-level di atasnya itu bisa menerima Kita bicara di kritikan itu yang juga perlu kita level waspadai juga. apa ya? Ya, kita kan realitas lah. nggak ada yang level Iya. tinggi juga kan, kita level maksudnya middle lah gini, ya. Bro. Ya ketika kita bicara seorang- town hall kan enggak ya level Seorang gitu. pelaksana misalnya, seorang pelaksana kemudian di ruang terbuka mengkritisi, mempedulikan Nah, eselon 1 misalnya. oke. Suka nggak suka, Ya. pasti terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan terhadap si pelaksana ini tadi. Entah kekhawatirannya dia itu hanya bayang-bayangnya sendiri, Oke. entah menjadi kenyataan. Kenapa? Pada prakteknya, Ya itu yang tadi saya ceritain. prinsipnya orang itu nggak suka dikritik, bro. Gini Om Aris. Makanya kita, sekarang udah berubah, Iya. Pak. Iya berubah sih Berubah. berubah, tapi karakter itu tapi susah. gini, oke itu saya sepakat. Saya juga mungkin kalau Iya. dikritik terbuka banget dengan bahasa yang ini oleh yang terjemah saya seperti kata Mas Aji, ada mungkin namanya manusia ya. Iya. Baper atau gimana, Iya. tapi kan itu bagaimana kita, tapi itu kan depend on somebody-nya lah orangnya. Ah. Tapi lebih pada saya mau bilang tadi ketika case yang Mas Aris angkat itu level staff mengkritik eselon 1. Nah, kita ini semua kan tidak ujuk-ujuk pada posisi kita sekarang ya. Kita mengalami ya namanya posisi CPNS, staff. Ya kita berpikirnya di level kita saja. Ketika kamu staff, apapun bentuk kritik muka eselon 1 itu udah pasti nggak nyambung. Belum levelmu memang. Wah, kalau ini gua nggak setuju. Oh iya. Nggak Belum bisa. Ya, ketika dikasih ruang Nggak untuk bisa, berbicara di bro. town hall, Belum ya di level. town hall itu harusnya dia Kalau- melihat siapa yang Kalau mengkritisi kamu dong harusnya. masih pelaksana mau kritik yang di level eselon 4-nya karena itu terdekat sama kamu. Kamu kan nggak tahu. Sekarang lagi di level kita. Apa kita tahu level eselon 1 itu rapatnya seperti apa, pembahasan mereka seperti apa sehingga keluar keputusan A. Terus kita kritik A ini. Nah, Nggak bisa Dia seperti itu levelnya juga, gitu bro. loh. Kalau ini gua nggak setuju. Ya nggak enggak, apa-apa. bukan Kan begitu. artinya kan gini. Tadi kan kita bicara pertemuan terbuka tuh. Contohnya itulah. Iya, itu kan Iya, makanya. artinya diberikan kesempatan silakan ada yang menyampaikan Betul. pendapat, Pendapat, saran iya. atau apa. Nah, ketika ada yang speak up, kemudian mungkin di level yang atasnya ini nggak bisa menerima ini kan karena mungkin dia Makanya case-nya itu beda, Om. ya, Bukan saya berarti kan kita ngomong- dulu. ketika ngomong ini kan Enggak, bukan di- betul. Maksud saya bukan berarti bilang bahwa seorang staf tidak boleh berbicara atau berpendapat kepada eselon 1, tidak. Kalau tadi itu kan silakan, tapi ketika level staf mengkritik eselon 1 itu memang udah kejauhan. Tapi nggak kalau ada setuju gua. berbicara sampai gini, Kenapa kejauhan? contoh gini. Pertanyaannya. Lepas dari Oke, ngomong apalah? sono ya, Oke, ya. apa? Lu eselon 1. Oke, Gua amin. kritik. Ya. Gua Misalnya kritik. apa? Misalnya. Kenapa lu bilang kejauhan? Kalau kebijakan yang dikritik apa sekarang? Bukan Ya, personal ya, ya? bukan lah. Ya, bukan personal kan? Kebijakan lah pasti. Kebijakan saya sebagai eselon 1 kata Om Kabul kan. Iya. Mas Aris tuh masih staf apalagi baru 2 tahun kerja. Pengetahuan apa saat kita Ya, sekarang balik lagi tergantung waktu kita kebijakan masih apa dua tahun yang kerja, kita diisi tahu apa dulu. sih? Kebijakan apa itu dulu yang gua yang dikritik? nggak Iya, masalahnya gini. itu yang gua nggak setuju, artinya Om Irsan dalam hal ini mengecilkan Ya. mengecilkan apa yang diomongkan oleh si pelaksana itu. Betul. Artinya gini, bro, ada ada peribahasa kan, jangan dengarkan siapa yang bicara, tetapi apa yang Betul. dia bicarakan. Betul. Gitu kan? Tapi kan kontekstual juga, Om. Kontekstual juga. Simpelnya gini lah. Anak Om mengkritik Om kok pulang malam. Dia kan nggak tahu. Tapi kalau istri Om mungkin tahu dengan pekerjaan Om, dia nggak akan mengkritik. Paling bisa nggak. Jadi gini, maksud saya kita pernah di level staff. Lah itu dia maksud gua. Ya kan? Ketika ada kebijakan besar dari seorang eselon 1, makanya ada gini, maksud saya gini juga, kita perlu kesadaran diri juga gitu loh.
kita tahu nggak sih isu yang mau kita kritik itu? Bukan, gua nggak setuju dengan ini. Artinya gini loh, lo nyimak dulu ya. Jangan itu deh, jangan bikin malah gua ya. Maksudnya Jaga gini. jarak, jaga jarak. Enggak. Analogi Jangan. Om Irsan tadi udah bagus. Itu betul, tapi dalam konteks yang kita mau Iya. bukan konteks yang ke Artinya situ gini bro, gitu ya. ketika seorang anak mengkritisi orang tuanya, kenapa sih bawa pulang malam? Ya, ini kan satu dialog. Iya. Itu kan boleh kan? Boleh, Oke, boleh, satu, boleh. sepakat kita boleh. Ah. Cuman ada saya melihat Om Irsan nanti sebagai orang tua Om Irsan akan menjawab, lo anak kecil tahu apa lo? Bukan. Ini yang salah dari nangkap. dari sisi anak. Makanya saya mau cut dulu, mau interrupt dulu nih Ya. sebelum salah pemahaman. Nanti ini Vip ada digital ininya kan, biar nggak dipotong-potong orang ya. Maksud saya gini, bukan tidak boleh atau nanti Kalau eselon tanya. satunya langsung, kamu tahu apa sih? Bukan gitu juga maksud saya. Nah, saya khawatirkan itu. Enggak. Misal lu jadi eselon 1, Enggak. tahu apa lo? Enggak. Gitu. Makanya saya cut di situ, jangan salah paham. Karena gini, nggak semua orang Ini yang itu bisa dibayangkan legowo di ya kita mana sih di lingkup mana? Saya lihat Ya lingkup kantor lah, kita Organisasi, ASN. organisasi. sampai lah. segitunya Pak Kalen. Hah? Jangankan yang sifatnya penyampaian langsung, Iya. yang lewat survei itu direspon Pak sekarang Pak. Direspon, misalnya ada survei organisasi. Enggak, baca dong laporannya. Laporan. Oh ternyata aspek ini nih yang perlu Iya. dari nasibnya sarang itu. Masih bagus. Dulu pernah juga hasil surveinya jelek marah-marah. Nah, ayo. Ya, bisa juga. Ya, makanya saya bilang, poin saya tidak bilang juga ketika ada level staff ya, apalagi baru setahun 2 tahun kerja mengkritik kebijakan level eselon 1 terus eselon 1-nya langsung merendahkan, enggak, bukan dalam konteks itu juga maksud saya kita tuh berpikir, bertindak sesuailah dengan kapasitasmu gitu loh. Gimana? Nggak bisa, nggak bisa juga, Tidak bro. sejalan ya. Artinya gini, ketika bro. orang boleh mengkritisi, tapi ketika orang ini mau mengkritisi Disesuaikan dia dengan berusaha kapasitas, tahu, nggak bisa. aduh, nggak jauh. Sekarang gini. Misal nih, lu eselon 1 nih. Amin. Nah, Ya udah, kalau kita mau jadi eselon 1, kalau mau jadi eselon 1, angkat saya dulu jadi menteri. Nanti saya angkat jadi eselon 1. misal, Aha. dan semoga terjadilah. Lu eselon 1. Kebijakan ya, bukan saya gua yang gitu. pelaksana. Oke. Dari mana lu bisa tahu pasti Berani nunjuk-nunjuk. kapasitas Dari gua menuju eselon 1. yang hanya pelaksana, padahal kapasitas itu tidak dilabeli dengan pelaksana, tidak dilabeli dengan eselonisasi. Enggak, makanya saya bilang yang kita bahas kan yang mau dikritik ini kebijakan ya. Iya, kebijakan. Bukan person ya. Bukan. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Aris. Ya. Ya. Gak usah sampai ke eselon 1 Pak Ya. Aris. Ada PNS baru di tempat Pak Aris, staf Pak Aris Betul. ya. Ah. Pak Aris punya kebijakan untuk misalnya apa tadi? Jadwal. Kalau ke kantor harus pakai baju Enggak. apa gitu. Oh, enggak, kalau itu kan aturan resmi ya. Kita inilah urunan untuk punya dana sosial untuk Oke. di lingkungan kita. Ya, oke. Iya Kas kan? lah, katakanlah. Ya, kas untuk lingkungan kita kalau Makan terjadi lah, apa-apa. atau Ya. apa-apa ya. Pak Aris punya pemikiran mengeluarkan kebijakan itu Ya. karena Pak Aris mengalami Ya. setelah sekian lama Oke. tugas ya kan, Oke. kadang ada ini kan. Nih anak yang belum pernah mengalami itu, ada kesusahan atau terjadi sesuatu harus segera dibantu gitu ya. Dia tiba-tiba apa-apaan Bapak? Itu nggak Nggak ada dasar hukumnya, mengkritik, nggak iya. ada dasar hukumnya Pak Aris. Iya, iya. Apa Motong-motong, mengutip ya. dari staf Bapak? Ini pungli. Ya. Nah. Itu dia maksud saya. Loh. Jadi masing-masing level tuh harus taruh. Oh, yang saya nih level saya. Ketika pimpinan saya mengeluarkan kebijakan, saya harus belajar dulu nih. Saya pelajari dulu kebijakan ini. Kalau Ya, itu saya udah matang, baru saya kritik. Tujuannya Lah iya, apa? pasti kan semua orang membuat Lah kritis iya. juga. Ya itu maksudnya. Lah iya. Jadi Tapi gini loh, bro. jangan bilang terlalu jauh levelnya Saya terlalu jauh. Enggak bisa, gua tetap tolak itu. Ya, Artinya saya tetap ketika kita melakukan kritik, yang menerima atau yang mengkritik itu jangan dibatasi dengan level-level Ruang dan tertentu. waktu ya. Karena nanti itu adalah gap, realitas. Ada kan akan termuncul gap itu yang membuat jadi pemicu miskomunikasi itu. Lah, Justru disitulah ketika ada kritik yang mungkin menurut pimpinan ini ada mispersepsi, kesempatan itulah yang digunakan oleh pimpinan untuk menerangkan kebijakannya itu. Loh, kalau dia kritik itu dilakukan dalam rangka Untuk kebanyakan apa? waktu ya. Namanya tatap muka Iya. bisa, tapi kan sekarang kita bicara tadi di medsos. Enggak.
Enggak, ini secara umum Umum sih. aja. Secara Nah, umum. dia umum tuh Artinya, misalnya gini. enggak mau di medsos, enggak di mau apa pokoknya. Kalau gua berpendapat sih kritik boleh aja. Oke, Boleh, kita setuju, sepakat. sepakat. Ya. Tapi pahami dulu, kamu paham yang kamu kritik. Ya itu harus. Oh, iya. Bagaimana Sekarang kita peduli dengan seseorang, mengkritik seseorang, kita Betul. nggak paham seseorang. Kadang-kadang Itu gini. harus. Oh, itu Bisa banyak terjadi Iya. sekarang. Bisa juga gini, Nggak gini. paham tapi mengkritik. Nah, gue yang nggak suka tadi, nggak Apa, setuju justru lah. kalau yang kita tahu dia mengkritik tapi dia salah penangkapan justru harus dijelaskan, bukan jangan langsung membatasi. Kalau Yang di dibatasi itu, medsos bro, kita jelasin kemana-mana. Ngobrolin kritik aja udah rebutan ya. Apalagi Baik. ngomong duit ya. Nah, ini kita dikritik sama Om Kabul nih. Ya menurut saya sih apa ya? Ya kalau bicara kritik pasti tadi ya sesuai persepsi, sesuai yang mengkritik, jawab. Nah itu ya itu kalau nggak ada bayangan Om Aris sampai segitunya yang dikritik nggak menerima. Menurut saya nggak sampai seperti itu sih Pak. Untuk saat ini ya kan sudah banyak apa ya organisasi itu kan pasti dia juga belajar juga lah. Oke. Dari masukan-masukan gitu. Jadi Lo makan gapnya- apa sih dari bulan-bulan Saya saya ngomongnya selalu enggak. begini? saya agent Pak di sini. Dan saya ngalami Pak, benar memang apa ya persepsi pasti Pak Andi juga ikut lah yang sering Enggak terjadi sih. lah ya untuk perbaikan itu. Ya gua alami memang Kalau nggak kayak gitu. Nggak sebegitu seremnya gitu loh Iya, Pak. itu deh kuncinya. Kalau kita punya kapasitas mengkritik itu, gapnya nggak terlalu jauh, bahasa itu nyampe, sehingga yang dikritik pun menerimanya itu bukan sebagai sebuah serangan, bukan sebagai sebuah hal yang menjatuhkan dia. Tapi kalau gap udah terjauh, bahasanya tuh udah nggak nyambung. Enggak Ini juga sih sering kalau miss-nya. masalah bahasa itu bisa Itu juga lain tergantung hal. Itu orangnya, cara lah, penyampaian. iya. Itu cara. Cara penyampaian kematangannya itu dipengaruhi jam terbang. Oke, jangan Bisa juga orang ini memang sengaja mancing-mancing kan. Intinya Ini gini. strategi gitu intinya kan. gini, kalau gua pribadi sih, Iya. gua tidak setuju, tidak sependapat ketika kritik itu harus dibatasi dengan gap-gap. Ya, Ya. Saya nggak bilang gap. Ya. Kalau kamu staff, sampaikan kritikmu itu jangan ke eselon 1, ke eselon 4-mu. Ketika kamu eselon 4, sampaikan kritikmu ke eselon 3-mu, atasan langsungmu. Ketika kamu eselon 3 ke direkturmu, gitu. nah Kan gini, itu kan. sampai pensiun itu bakal baru Oh, nyampe enggak itu. dong. Enggak, penyampaian kritiknya itu bagaimana nih? Kan tadi kita bicara forumnya dulu ya. Artinya forum penyampaian kritik itu di forum yang seperti apa gitu kan. Oke. Kalau dari pelaksana ke eselon 1 di dalam biasanya kan itu di forum yang formal, artinya memang diberikan Kalau itu kesempatan. biasa nggak kritik sih Om. Kalau yang forum-forum kayak gitu ya. Ya siapa Sebenarnya tahu di forum, ada kan forum orang yang pendapat itu ada ya. saat ini itu sebenarnya nggak ada batas sih Pak. Iya. Mungkin saya sepakat sama Om Aris ya. Iya. gitu ya. Dan itu sudah dibuka ruang Pak. Saya Mas Apip sering ngalamin tuh Pak. Sering rekam gitu loh. Iya. Artinya memang udah dikasih ruang Pak. Dia. Tapi yang siapa- dikritik apa? Yang dikritik ya Bukan ya, kebijakan eselon 1 itu, Bukan, kan organisasinya. 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 Ya organisasi kan juga karena ada kebijakan dari Ya, pimpinan. enggak, toh. misalnya absen lah gitu kan, atau pola mutasinya lah, kan itu loh. Ya kan kebijakan Jadi juga nggak menyerang mutasi langsung itu. eselon 1-nya, itu loh poin saya gitu loh. Oh, Kayaknya kita ada sesuatu sudut. iya ada yang berbeda nih. Iya, memang beda gitu loh. Artinya Enggak. ini kayaknya tajam banget nih. ini masalah Ini kebebasan. maksudnya ada apa kebijakan- yang kita yang paham apa mereka yang nggak paham? Kayaknya dua-duanya. Oh iya, dia nggak paham sama kita ya kan? Iya. Oh iya, intinya kan oke, kita ada kesepakatan. Kritik boleh kan? Boleh kritik. Boleh. Dan Boleh. Dikasih ruang. Dikasih yang ruang. luas. Tapi ketika tadi membatasi ya, kalau pelaksananya kritiknya jangan eselon 1, tapi Ya, Ya, itu enggak, itu oke. enggak ada. Enggak, Enggak bukan dong. itu maksudnya. Itu tadi saya bilang konteksnya itu. misalnya kebijakan tentang mutasi misalnya. Misalnya ya, atau promosi misalnya. Kemudian ada yang dianggap ada pelaksana atau anak buah gitulah, mungkin eselon berapapun apapun Iya. itu. Melihat ini kok kayaknya kebijakan ini bisa jadi mungkin dianggap dia menurut dia mungkin diskriminatif Iya. atau tidak masuk akal atau mungkin menyulitkan lah intinya. Bisa aja dong dia bicara kan, mengkritik. Saya nggak melarang, silakan saja. Tapi yakinlah, pengalaman menunjukkan karena gap itu tinggi, itu justru Nah, ini. tujuan dari penyampaian kritik itu justru jadi miss. Udah. Itu yang akhirnya disalahpahami. Akhirnya Oh, itu tadi mungkin yang seperti kata Maris, takutnya nanti malah kalau dia speak up jadi kena. Iya. Kan kejauhan gitu loh. Ya
Karena karena ada sudut kejauhan. pandang persepsi itu. Bukan karena kejauhan, Iya. bisa jadi juga yang dikritik nggak bisa menerima kritik, Nah, bisa iya, juga. bisa kan? juga. Itu Iya. kembali lagi Karena ke merasa analogi yang tadi. mengkritik dia tadi itu terlalu dikasih apa lo gitu Lu kan, siapa underestimate sih? lo siapa Ah, gitu dari balik kritik-kritik lagi. dia. Balik lagi. Lah, Bahasanya iya. nggak akan nyampe. Anak kemarin sore ngeritik gua, gua Bisa jadi enggak. seperti bisa Oh, jadi ah, kritiknya nah. benar ya, bisa jadi kritiknya Iya. benar, Bisa bagus. jadi kritiknya Nah ini yang benar. keliru, ngambil kesimpulan seperti itu. Padahal bukan itu maksud saya gitu. Kalau memang kayak mutasi itu, ya kamu ngomonglah ke atasanmu, Pak. Mutasinya seperti ini, misalnya dia lah korbannya. Saya udah 6 tahun kok nggak dipindah-pindah, itu baru itu udah dipindah. Dah stop, jangan bicara mutasi. Dikukuhkan. Nggak ngomong ya. Ini mengkritisi kembali lagi. Iya, gitu loh Kita maksudnya. boleh nggak kritis di Boleh, lingkungan? boleh, Kan kita boleh. sepakat itu ya. Sepakat. Nah, Terus menyampaikan kritik itu juga dengan cara yang santun lah ya. Artinya Nah, tidak ini. menghujat, tidak ini dong santun harusnya. ini sangat subjektif ini Sangat menurut subjektif gua. kalau santun. Santun Kalau itu saya seperti poinnya apa gini, sih? Ya, santunnya tidak menghujat, tidak mencaci maki kan itu santun yang namanya. penting tidak punya intention, Kemudian punya tidak niat merasa benar sendiri. menghina gitu loh, menghina. Ya iya tadi kan santun, Iya, menghujat, mencaci maki. Artinya kalau gua ngomong sama Om Irsan misal, santun nggak? Kalau di forum formal Forum nggak formal santun, nggak santun. nggak santun sama Iya. sekali Om. Iya. Saya akan cut, tapi ketika kita di forum non formal, Ya di WhatsApp kayak gini santai aja. santai. Karena udah kenal, tapi kalau belum kenal ya ngomong Iya. juga kan. Iya, karena saya Iya. tahu, oh, Ya. justru Om Iya. Aris yang akan menyebutkan kata tadi kepada orang-orang yang Om Aris Yang- anggap dekat. Iya. Ya saya justru merasa, oh ya Om Aris Iya. bisa dekat. Tapi kalau di forum formal nggak akan Nggak saya terima bisa. itu. Dan saya yakin Om Aris juga nggak akan ngeluarin itu di forum formal. Nggak juga ya. Kalau saya yakin dia akan mengeluarkan sih. Kadang-kadang. Meskipun dalam hati. Hati baru dia ngomong. ya, ya artinya kita nyikapinya gimana nih? Artinya susah juga. Enggak, yang loh. perlu kita mungkin yang mungkin juga pelajaran juga untuk teman-teman semua ya, yang lain juga. Dalam hal mengkritisi satu ya, pelajari dulu apa yang pahami lah, apa yang Paham ya apa yang harus masalahnya. dan disampaikan dengan cara yang santun ya. Santun tadi tidak mencaci maki, tidak menghujat, tidak Merendahkan ya, lah. Dan merendahkan, tidak ya. personal sifatnya. Ya, tidak. Jangan ngomongin kebijakan tapi yang diserang Orangnya. dasar botak gitu kan. Ya. Jangan gitu, nggak boleh gitu ya. Hah? Ya Mas Kamil ya, mohon maaf ya. Makanya gua kita pakai ini ya. Ini namanya apa? Body shaming ya. Ya body shaming nggak boleh ya. Langsing. Kemudian yang ketiga juga ada yang berikutnya lagi nih, yang dikritisi juga harus bisa open mind gitu ya. Nah itu bro. Jangan melihat siapa yang mengkritisi, tapi apa yang tadi yang Om Aris bilang, apa yang dia bilang itu yang Ya, kita dengarkan gitu. Jangan bicara, jangan belum- melihat siapa jangan- yang iya, bicara, tetapi belum apa yang Lu pelaksana dibicarakan. ngapain mengkritisi gue gitu misalnya penjahatnya Iya, atau apa. Jujur bro, sebenarnya, misalnya. ini menjadi problem ketika ada yang masalah yang keempat tadi. Artinya Ketiga. kita tidak tahu karakter dari Orang katakanlah yang- pimpinan atau Orang lain Orang yang kita dikritik, ya. orang yang dikritik Ah. itu seperti apa? Cukup open mind nggak dia? Iya. Sehingga kalau gua mau ngeritik langsung mikir, kalau nggak ngeritik sakit. Akhirnya ya udah, Irsan itu yang grundel. Nah, yang terjadi kan Nah, seperti itu. itu bro. Makanya Makanya- itu grundelnya di sosial media Ya lagi. iya. Makanya gitu saya tuh loh. mau bilang gini, ya kan? Kalau saya pengen mengkritik sesuatu, ya niat saya itu memang tujuannya untuk perbaikan itu, gitu loh. Iya. Bahwa nanti di counter atau tidak di counter, diterima atau tidak, bisa saja ternyata yang saya sampaikan itu tidak lengkap. Saya salah memahami permasalahannya. Ya, gitu. iya. Nah, Harus fair juga lah kita ya. harus fair juga Oh, gitu. iya. Artinya gini, jangan kita ketika mengkritik, kita udah merasa kita paling benar, Oh, sehingga iya, iya. gitu. Sehingga yang timbul apa? Ketika kita mengkritik itu memaksa gitu loh. Itu poin saya di situ sebenarnya. Nah, itu bisa kita dapatkan kalau pertemanan itu no isu. Iya. Kita saling kritik Ah, itu no iya, isu kan iya. kita udah ada Udah tahu apanya. lah. Udah tahu latar belakang. Soulnya Iya, udah dapat soul. ya, soulnya masing-masing udah dapat. Tapi ini kan kita bicara sistem, kita bicara hierarki, kita nggak bisa juga nafikan itu gitu loh. Tapi ada kekhawatiran nggak bro? Artinya Apa ya? ketika sama kabul aja deh. Selamat Iya, ya. iya, iya. Diam aja tadi. Ya, dari tadi diam, kabut aja ya, saya nunggu. Habis Maksudnya dia gini, ngomong om serang sih. ada kekhawatiran nggak
ketika ini jujur ya, Ya. jangan teoritis melulu. Dan sebenarnya Melulu. terus apa yang saya bilang yang saya alami, Pak. Ya. Jadi gini, ada kekhawatiran nggak apa yang dikatakan Om Irsan tadi bahwa kita boleh mengkritik, tapi jangan juga kritik kita itu kayak sok paling jago. Benar, iya. Nah, satu. Terus yang kedua, ada kekhawatiran nggak lo di tagging sama pimpinan lo lah. Ya mendapat dampak buruk Ya, lah. perhatian khusus lah. Mendapat perhatian khusus. Wah, kabul ini. Oke. Lu ngomong apa nih? Oke. Ada kekhawatiran nggak? Jujur nih. Jujur. jangan- Iya. Saya berarti justru kan dari apa yang saya alami, Pak. Yang saya alami, yang saya lihat, yang saya dengar gitu loh. Nah, Dari yang semua lu yang alami aja yang deh. saya alami ya sampai saat ini ya, Pak ya. Sampai saat ini tuh nggak ada seperti isu menyeramkan tadi. Iya. Kita kritik di tagging. Justru kadang-kadang ini buat saya pribadi juga ketika Saya kadang kan dikasih nggak kritis, jadi dikasih nggak kesempatan ada saran atau ini enggak gitu. Ya, Pada diam. pada diem gitu Pak yang terjadi. Ya, Artinya bisa kan jadi diem itu udah bukan dikasih saran tapi nggak diambil. Dikasih ruang gitu ya. Dikasih ruang. Bisa jadi bukan karena nggak ada yang mau kasih saran ya, karena takut tadi itu daripada Iya, dia ngomong nanti bisa kayak juga. gitu. Jadi gitu. Kalau Dari saya awal udah statement mungkin ya statement nggak silakan gitu. Jadi nggak ada nih kekhawatiran kayak gitu. nggak ada Pak. Atau memang nggak pernah kritik? Ya itu tadi saya bilang karena dia nggak pernah kritis, Nah, dia iya. nggak pernah di-tagging. Ya kan saya adaptif Pak. Ini nih kata kuncinya itu. Kalau saya begini, bagaimana Ya, tadi saya kan teman-teman pilihan- tahu iya, lah udah ya. tadi Ya, pilihannya oke. kalau nggak suka sesuatu antara kita pergi atau kita menerima. Iya, Ya, makanya itu gua dia bilang. pilihan itu. Bagaimana saya menjalani karir, Om Aris, Om Haji, Om Kabul tahu lah. Ya. Tahu ya? Ya, Nggak, oke. nggak tahu. Ya kan? Makanya Prinsip saya gitu. Saya akan sangat kritis ke dalam. Oke. Sangat kritis saya ke dalam. Tapi tadi ya tujuannya itu memang perbaikan dan saya open mind ketika ternyata kritik saya itu ternyata belum tepat atau karena kan ada Bisa momen, Iya. momennya belum tepat. Bisa Tapi om juga pastikan saya itu orangnya paling soft keluar. Artinya apa? Saya sangat membackup organisasi di luar. Saya nggak akan punya Iyalah. cerita jelek tentang organisasi. Tapi kalau ke walaupun dalam- organisasi nggak pernah megang lo. ya makanya buat saya itu tadi karena niat Iya. saya mengkritik Oke. bukan untuk pengen menonjolkan diri saya Atau mau menjatuhkan orang enggak ya, tapi untuk menjatuhkan perbaikan. orang, enggak, Ya, gitu. itu. Ada sistem yang menurut saya tidak tepat. Iya. Dan saya selalu datang dengan tawaran solusinya meskipun seringnya tidak diterima ya. Iya. Dan mungkin tadi kekhawatiran om berdampak. Ya. Ya, berdampak. Tapi kan itu tidak menghentikan saya bersikap kritis. Tapi apakah saya pernah kritis keluar? Enggak. Itu maksud saya. Kenapa? Saya sadar. ketika Maksudnya saya masuk mengkritisi dalam organisasi, sistem- maksud tadi kritis di keluar, maksudnya mengkritisi organisasi sendiri di iya, luaran. iya, gitu kan, enggak? menjelek-jelekkan Ya. organisasi di keluar Oh, gitu kan. iya, iya. Artinya apa? Ketika kita berada dalam sistem, ya kita harus respect to the system. Kalau kamu melihat sesuatu yang menurutmu nggak tepat, terus perbaiki. Di dalamnya. Di dalam gitu. terus Dalam. perbaiki. Iya. Oke. Kalau kamu udah ngomongnya di luar, berarti kamu nggak cocok untuk sistem itu atau sistem itu yang nggak tepat untuk Iya. kamu. Kamu harus keluar dari situ. Ngapain kamu ngabisin waktumu dengan berkuasa sakit hati gitu Iya, loh? bener sih. Tapi kan ngomong keluar sebenarnya nggak segampang itu juga Ya, kita mau enggak, keluar. sebenarnya. Ya kalau gitu jangan Itu- kritis. Masalahnya itu Apa juga. kalau kata sering kata Umaris, nek wedi, Ojo wani-wani. nek wani, ojo wedi. Oke, kayaknya itu lain juga. Jadi gitu. Ya. Cis Oke. dulu. Oh, dia masih belum ngomong. Udah. Diperkosa ini. Meskipun kritis tetap sabar. Oh, kita nggak bangga sebagai ASN. Diperkosa ini. Sebagai ASN. Harus diem ini.